Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kilameng Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, di kesempatan ini saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Minak Jinggo, Pangeran Majapahit yang dikuyo-kuyo. Pemirsa, di kesempatan yang lalu dijelaskan bahwa Prabu Hayam Wuruk dalam keadaan sakit. Sakitnya ini aneh. Sakit ini terasa seluruh sendi-sendinya lumpuh. Tidak bisa menggerakkan badannya, sehingga hanya bisa berbaring. Bahkan duduk saja tidak bisa. Ini yang menjadikan keluarga bingung. Oleh sebab itu, keluarga dari Prabu Hayam Wuruk juga begitu. Semuanya dalam keadaan sedih. Tapi ada satu orang yang justru malah mengatakan lebih baik mati daripada hidup. Dia adalah Padukasori. Padukasori adalah istri pertama dari Prabu Hayam Wuruk. Dia adalah permaisuri. Sehingga dalam keadaan sakit ini memerintahkan kepada prajurit untuk memindahkan Prabu Hayam Wuruk yang tergolek sakit itu menuju ke tempatnya agar bisa dirawat. Tapi andai kata dibawa ke sana, benarkah akan dirawat? Karena dia sudah punya pemikiran lebih baik mati daripada hidup. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, untung saja putrinya Dyah Kusumawardhani yang baru datang dari rumah mertuanya, yaitu dari Japanan, secara kebetulan pas datang, sehingga saat prajurit-prajurit itu mau membawa Prabu Hayam Wuruk yang sakit itu untuk dipindahkan ke tempat Padukasori, maka bisa dicegah oleh putrinya. Dan akhirnya tidak dibawa ke tempat ibunya, juga tidak dirawat oleh Paduka ibu bini ajinya. Akhirnya dibawa ke Balijeni, yaitu kediaman dari Kusumawardhani. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah keadaan Prabu Hayam Wuruk. Kemudian bagaimana reaksi dari keluarga dekatnya Prabu Hayam Wuruk? Saat itu datang rombongan para pejabat. Salah satu di antaranya adalah Mantri Werido Empu Tanding, menyaksikan keadaan Prabu Hayam Wuruk sudah dalam keadaan tergolek, tidak berdaya. Oleh sebab itu, Empu Tanding mengundang para kerabat dekat dari Prabu Hayam Wuruk untuk melakukan sebuah rapat rahasia, untuk melakukan pertemuan rahasia, yaitu pertemuan yang diselenggarakan di rumah dari Empu Tanding di bagian belakang. Maka di sana sudah hadir, yaitu Wikramawardhana, anak dari Dyah Netaja Dwiten Neswari, dan sahabatnya yaitu Jalak Pengging. Dua orang ini mengamati orang-orang yang datang
ke rumah Empu Tanding. Dia bersembunyi di sebuah pohon yang besar. Kemudian sambil menyaksikan siapa saja yang datang. Kebetulan masih belum ada yang datang. Oleh sebab itu, di dalam pertemuan dua orang, Wikramawardhana dan Jalak Pengging ini, kemudian Wikramawardhana bertanya kepada Jalak Pengging untuk memastikan apakah Jalak Pengging yang meracun Hayam Wuruk. Tetapi apa jawaban dari Jalak Pengging? Raden, aku kan sudah bilang, jangan pernah bertanya itu. Yang paling penting adalah Raden harus mempersiapkan diri. Bagaimanakah caranya saat Prabu ini dalam kondisi sakit seperti ini? Kemudian nanti bagaimana kalau nanti Prabu Hayam Wuruk ini mati atau meninggal secara mendadak? Nah, oleh sebab itu, Raden, saya kan punya banyak orang. Ada emban mata-mata saya di sana. Dan aku juga memasang 4 tabib yang merawat Hayam Wuruk. Itu adalah orang-orang saya. Nah, oleh sebab itu, sekarang yang paling penting adalah sokongannya. Kemarin yang Raden berikan kepada saya itu masih jauh kurang. Oleh sebab itu, Raden harus menambah 2 kali lipatnya. Masalah itu beres, tidak masalah. Besok akan saya tambah. Baiklah Raden, sekarang kita saksikan. Itu, sudah ada yang datang. Ibu Raden sudah datang pertama dengan ayah Raden. Itu, lihat. Maka terdengarlah kereta. Kemudian turun, yaitu Dyah Nirtaja, Rajasa, Dewi Teswari. Kemudian suaminya, yaitu Singowardhana. Kemudian dipapak oleh Empu Tanding. Kemudian dibawa masuk. Selang beberapa waktu kemudian datang lagi beberapa kereta. Ternyata yang datang adalah adiknya Prabu Hayam Wuruk yang paling bontot, yaitu Dyah Nirtaja, Rajasa, Dewi Tendu Dewi. Dia jauh-jauh datang dari Lasem untuk menengok kakaknya yang sakit. Tetapi dia hanya sendiri. Suaminya Raden Larang tidak ikut. Kemudian kereta berikutnya turun seorang wanita cantik, yaitu Madu Dewi. Madu Dewi adalah kakak dari Padukasori. Tetapi dia juga seorang diri. Raden Metaun tidak ikut. Kemudian disusul belakangnya ada kereta lagi, yaitu Padukasori. Akhirnya semuanya masuk. Di saat semuanya dalam keadaan sudah siap di dalam, maka Wikramawardhana dan Jalak Pengging mulai mendekat untuk nguping, yaitu mencuri dengar apa pembicaraan yang ada di dalam pertemuan itu. Pertemuan masih belum dimulai karena masih menunggu, yaitu Dyah Wiyat dan suaminya, yaitu Raden Kudamerta. Karena Dewi Tendu Dewi mengatakan suaminya tidak bisa ikut, sehingga dipastikan tidak hadir di dalam pertemuan itu. Demikian juga Madu Dewi
menyampaikan bahwa suaminya, Raden Metaun, tidak bisa hadir, sehingga tidak usah ditunggu. Tetapi untuk Dyah Wiyat dan Raden Kudamerta ditunggu. Tetapi setelah lama menunggu, ternyata Dyah Wiyat dan Raden Kudamerta belum juga hadir. Oleh sebab itu, pertemuan ini dimulai. Pemirsa dimanapun Anda berada, maka Wredo Mantri Empu Tanding mengatakan, selamat datang para tamu undangan dan kerabat-kerabat dekat dari Prabu Hayam Wuruk. Maka di sini sudah ada Gusti Permaisuri, istri dari Hayam Wuruk, saudara Prabu Hayam Wuruk, kedua-duanya hadir, dan juga ada saudara sepupu dari Prabu Hayam Wuruk, yaitu Madu Dewi, atau kakak dari Paduka Sori juga sudah hadir. Oleh sebab itu, karena semuanya sudah dalam keadaan hadir, maka aku ingin mendengar apa yang akan disampaikan kepada pertemuan ini. Maka silakan pertemuan ini kita buka. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya yang pertama yang berbicara adalah Paduka Sori. Paman Empu Tanding, aku meminta agar kerajaan Majapahit ini selamat, tidak dipimpin oleh orang lain. Maka dua orang ini harus dilenyapkan, yaitu Bre Wirabumi atau Menak Jinggo itu, dan ibunya harus dilenyapkan sekalian. Karena dua orang ini adalah yang menyebabkan carut marutnya keadaan di Majapahit. Kemudian disambung oleh Dyah Nitaja Rajasa Dwi Teneswari. Bukan itu saja yang dilenyapkan, maka Noropadyo juga harus dilenyapkan. Karena dia nanti kalau dibiarkan hidup, maka kalau nanti Kusuma Wardani naik tahta, aku khawatir Kusuma Wardani akan menyerahkan tahtanya itu pada suaminya, sehingga kita semuanya ini akan menyembah Noropadyo, anaknya petani itu. Jadi harus dilenyapkan satu orang itu. Oleh sebab itu, kita harus selalu waspada, jangan sampai tahta kerajaan ini dipegang oleh orang-orang di luar kita. Baiklah, kalau begitu, apalagi silakan kepada yang lain kalau ada yang berbicara. Sebentar, Paman. Madu Dewi berbicara. Aku datang ke sini sebenarnya adalah untuk mendengarkan pendapat dari keluarga, karena Prabu Hayam Wuruk, saudara sepupuku ini, dalam keadaan sakit. Aku mengira bahwa rapat ini akan membahas bagaimana caranya
untuk bisa mencari akal supaya Prabu Hayam Wuruk ini bisa sembuh. Barangkali ada orang-orang yang lebih bagus dari 4 tabib yang sudah berusaha yang belum ada hasilnya itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mengira untuk mengantisipasi kekosongan kekuasaan karena Prabu dalam keadaan sakit, maka aku mengira pembicaraan ini adalah mengarah kepada mencari jalan yang terbaik. Bagaimanakah supaya pemerintahan Mojopahit ini terus berjalan dalam keadaan baik, tidak ada gangguan, karena raja dalam keadaan berhalangan. Aku tidak mengira kalau di dalam pembicaraan malam ini ada upaya-upaya untuk melenyapkan sesama saudara kita, untuk membunuh Raden Wirobumi, untuk membunuh Bini Aji, untuk membunuh Noropatio. Aku tidak mau kalau itu terjadi. Kalau hanya untuk siapakah yang akan menggantikan Prabu Hayam Wuruk, semuanya bisa dibicarakan baik-baik. Jangan sampai ada yang saling bunuh-membunuh. Kalau itu terjadi, pembicaraan mengarah ke bagaimana caranya melenyapkan Noropatio, melenyapkan Raden Wirobumi, atau melenyapkan Bini Aji. Aku tidak akan melanjutkan pertemuan ini. Saya akan pulang. Karena saya tidak mau terlibat masalah ini. Oleh sebab itu, sekarang aku bertanya, apakah masih adakah tujuan-tujuan dan maksud-maksud untuk melakukan pemusnahan 3 orang itu? Jawablah. Nah, sekarang sudah jelas. Karena semuanya dalam keadaan diam, tidak mau menjawab pertanyaan saya, maka saya tidak akan mau berada di tempat ini. Saya tidak mau terlibat. Oleh sebab itu, izinkan saya, Empu Tanding, saya akan pergi dari tempat ini. Dan langsung pemirsa dimanapun Anda berada, Madu Dewi langsung berdiri dan langsung pulang. Walaupun keadaan pada waktu itu hujan deras. Akhirnya dia menuju ke keretanya dan memanggil kusirnya dan segera pulang. Rupa-rupanya Madu Dewi tidak mau terlibat di dalam urusan seperti itu. Sekarang dia Nirtaja Dwi Tendu Dewi kemudian berbicara. Aku kira kita tidak harus melakukan hal-hal seperti itu. Mengapa kita harus saling membunuh? Semuanya bisa dibicarakan. Sekarang kita harus tahu siapa yang ditunjuk oleh Kakang Prabu. Karena aku tidak tahu, aku dilasem, sehingga aku kurang mengetahui perkembangan di kota raja. Aku bertanya pada paman, apakah Kakang Prabu sudah pernah menunjuk siapa yang menjadi Kumororojo? Jawablah paman. Mohon ampun, Gusti Putri, terima kasih. Aku bertemu dengan Prabu Hayam Wuruk saat itu bertiga. Ada saya,
kemudian ada Laksamana Nala, dan juga ada Rakrian Mantri Mukya Gajah Anggon. Saya sudah bertanya kepada Prabu tentang Kumororojo. Kemudian Prabu menjawab bahwa kemungkinan saja akan dijatuhkan kepada Kusumawardhani atau dijatuhkan kepada anaknya, yaitu Raden Wirobumi. Tetapi di akhir pembicaraan, Prabu Hayam Wuruk menegaskan bahwa dirinya akan menjatuhkan Kumororojo itu kepada orang yang kuat, yaitu anaknya Wirobumi. Oleh sebab itu sudah jelas bahwa Prabu Hayam Wuruk memilih Raden Wirobumi untuk menjadi penggantinya. Tetapi Paman, sudah ditetapkan atau belum? Belum. Nah, sekarang kan berarti sudah jelas. Kakang Prabu memilih penggantinya, yaitu Bre Wirabumi. Tapi belum ditetapkan secara pasti. Nah, oleh sebab itu, sekarang apakah Kang Mbok dan Paduka Sori ingin menjadikan Kusumawardhani yang menjadi pengganti dari Kakang Prabu Hayam Wuruk? Atau siapa? Silakan. Apakah Wirobumi digeser? Kemudian Wikramawardhana, putranya Kang Mbok, yang akan dijadikan pengganti dari Prabu Hayam Wuruk, kakang kita. Semuanya bisa dibicarakan dengan musyawarah. Tetapi jangan ada yang ingin saling membunuh. Kalau ada yang berkeinginan saling membunuh, saya tidak akan mau ada di sini. Semuanya bisa dibicarakan baik-baik. Rahimas, kamu tidak tahu Kusumawardhani tidak mau kalau menjadi raja. Dia akan mewakilkan kedudukannya sebagai raja itu kepada suaminya, yaitu Noropadyo. Sehingga apa yang kamu maksudkan itu dimusyawarahkan. Apanya yang dimusyawarahkan? Kan sudah jelas. Kalau Prabu Hayam Wuruk wafat, maka penggantinya adalah Kusumawardhani. Nah, kalau Kusumawardhani yang menjadi raja, maka akan diserahkan kepada suaminya, yaitu Raden Noropadyo. Berarti kekuasaan raja sudah lepas dari keluarga kita. Oleh sebab itu, tidak bisa dimusyawarahkan seperti apa. Begini maksud saya, Kakang Mbok. Jangan begitu. Maka, kalau menurut pendapat saya, kita kumpulkan, kita panggil Wirobumi, kita dudukkan Kusumawardhani, kita dudukkan suaminya, yaitu Kudo Noropadyo, kita dudukkan Wikramawardhana. 4 orang ini kita panggil. Nah, kemudian kita sekarang ini, dari 4 orang ini, kita ini akan memilih siapa? Apakah memilih Wikramawardhana, putramu? Tidak masalah. 4 orang ini nanti, setelah kita kumpulkan, kita berikan penjelasan.
Kamu ini bagaimana sih? Ya tentu saja, walaupun dikumpulkan bagaimanapun, Kusumawardhani akan mengatakan, andai kata dialihkan pada Wikramawardhana, tidak mungkin. Tidak mungkin. Pasti dia mengatakan, itu hak saya. Nah, kalau nanti sudah dikumpulkan Kang Bo, kemudian Kusumawardhani kemudian menuntut haknya, dia yang akan menjadi raja, maka kita akan bisa menuntut kepada Kusumawardhani, kalau kamu menjadi raja, tidak boleh kamu wakilkan kepada suamimu. Selesai kan? Itu terlalu terbelit-belit. Susah itu. Susah. Itu retorika. Oh bukan, ini bukan retorika. Kang Bo, ini bukan retorika. Kita ini upaya. Kan kita belum tahu. Kita kan belum mengumpulkan. Siapa tahu Kusumawardhani sadar. Merasa dirinya tidak mampu. Kemudian diarahkan untuk diserahkan kepada adiknya, yaitu Wikramawardhana. Jangan diserahkan kepada suaminya. Oh tidak mungkin, itu tidak mungkin. Pasti nanti akan diserahkan Minakjinggo itu. Kan sudah jelas ayahnya memilih Minakjinggo itu. Terus sekarang Kakang Bo punya ide apa? Kita jangan terlalu berbelit-belit. Mengapa? Ada yang mudah. Kok kita mencari yang sulit? Maksudnya Kakang Bo bagaimana? Lenyapkan saja 3 orang itu. Wirabumi dilenyapkan. Kudonoropatio juga dilenyapkan. Kalau perlu Bini Aji dilenyapkan sekalian. Kurang 1 Kang Bo. Kalau begitu lenyapkan sekalian. Kakang Hayam Wuruk. Selesai. Ambil semua. Sudah. Kalau begitu, saya tidak mau terlibat di dalam pertemuan ini. Paman, Empu Tanding, saya akan pulang. Karena sudah jelas. Pertemuan ini tidak baik. Dan aku akan menjadi saksi apabila 2 orang itu, yaitu keponakan saya, Raden Wirabumi, kalau sampai terbunuh, atau Kudonoropatio sampai terbunuh, maka sudah jelas siapa pelakunya. Kang Bo, siapa Raden Wirabumi itu? Itu keponakan kita sendiri. Keponakan itu anak. Masa tega kita akan membunuh anak sendiri? Kang Bo harus tahu siapa Noropatio itu. Noropatio itu adalah suaminya keponakanmu. Kalau Noropatio kita habisi, siapa yang susah? Ya itu Kusumawardhani kan. Andai kata Noropatio dibunuh, kemudian Kusumawardhani menjadi gila, menjadi stres, siapa yang tanggung jawab? Pikir itu. Paduka Sori yang sejak tadi diam, kemudian angkat bicara. Biarkan semuanya ini terjadi. Apapun yang terjadi, 2 orang itu harus mati. Terutama Minakjinggo harus dibunuh lebih dahulu. Kemudian Noropatio. Sudah cukup. Dia Nirtaja, Rajasa, Dwi Tundu Dewi mengakhiri. Cukup.
saya pamit, saya tidak mau terlibat. Paman, aku pulang. Pemirsa dimanapun Anda berada. Akhirnya dia Nirtaja, Rajasa, Dwi Tendu Dewi pulang. Karena dia tidak setuju. Pembicaraan mengikuti pertemuan rahasia itu, sehingga dua orang pulang. Yang pertama adalah Madu Dewi yang tidak setuju gagasan-gagasan gila seperti itu. Kemudian yang kedua, sekarang adiknya Prabu Hayam Wuruk yang paling bontot, yaitu dia Nirtaja, Rajasa, Dwi Tendu Dewi pulang. Sehingga sekarang di dalam pertemuan itu hanya tinggal Empu Tanding, Paduka Sori, dan dia Nirtaja, Rajasa, Dwi Ten Neswari. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang kita ikuti Prabu Hayam Wuruk yang berada di rumah putrinya, yaitu Kusuma Wardani. Karena Prabu Hayam Wuruk sudah diusung ke sana. Malam itu Kusuma Wardani bertanya kepada Bini Aji, yaitu ibu tirinya, "Wahai Kanjeng Ibu, sakit apakah Romo ini? Jangan-jangan Romo ini diracun orang." Betapa terkejutnya yang namanya Bre Wirabumi mendengar kata-kata dari Kang Mboknya yang bertanya kepada ibunya. Kemudian juga di sana ada suaminya, yaitu Raden Noropatio. Kemudian Bini Aji mengatakan, Jangan kamu menuduh orang kalau ini diracun. Ayahmu sakit biasa. Jangan menuduh siapa yang meracun." Kemudian tiba-tiba Bini Aji ini diam. "Iya, aku ingat sekarang. Semuanya memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Bini Aji." "Iya, bagaimana Ibu?" "Aku ingat saat aku ada di Duku Pangpang, di Teluk Pangpang dulu, ayahku pernah merawat orang seperti ini. Sakit seperti Kakang Prabu ini. Sakitnya seperti ini. Semua persendiannya lemes, badannya lemes. Tetapi dia masih sadar. Kemudian mengeluarkan air mata dari kelopak matanya. Tapi duduk saja tidak bisa. Sama dengan Kang Mas Prabu ini. Nah, oleh sebab itu, saya masih ingat saat itu ayahku bisa menyembuhkan orang itu. Nah, oleh sebab itu, mudah-mudahan kalau ada yang mau menyusul orang tua saya ke Banyuwangi
kebelambangan, maka Prabu akan bisa diselamatkan. Benarkah seperti itu, Ibu? Benar. Kita semuanya harus berusaha. Tapi belambangan itu jauh. Akhirnya Wirabumi berkata, "Wahai Kanjeng Ibu, biarkan saya yang menyusul kakek." Bini Aji diam. Kemudian tiba-tiba Noropadio mengatakan, Jangan Rai Mas. Kamu harus tetap tinggal di sini. Kalau nanti ada apa-apa kepada Kanjeng Romo, kemudian kamu nanti pergi meninggalkan Kanjeng Romo, banyak yang salah paham. Oleh sebab itu, izinkan saya saja yang datang menyusul ke Teluk Pangpang. Saya tahu tempatnya. Dan pasti orang di sana tahu tentang Brahmana Pangpang. Istriku, izinkan saya untuk pergi ke sana. Kanjeng Romo harus segera ditolong. Kalau dibiarkan seperti ini, bagaimana jadinya? Cuma aku titip, awasi semua orang yang masuk ke sini. Dan juga jangan lengah terhadap 4 orang yang merawat ayahanda ini. Walaupun dia tabib, harus diteliti apa saja yang diminumkan, apa saja yang disuapkan kepada Kanjeng Romo. Kita harus waspada. Bagaimana aku, Kakang? Kamu harus tetap tinggal di sini. Dan perjalanan ini pulang pergi aku perkirakan 10 hari. Tidak lama. Mudah-mudahan Romo Prabu bisa bertahan sampai 10 hari. Dan saya akan segera membawa Brahmana Pangpang Eyang kita ke tempat ini. Baiklah kalau begitu, Kakang. Harus hati-hati. Baiklah kalau begitu, aku mempersiapkan diri. Pemirsa dimanapun Anda berada, Raden Noropadio segera mempersiapkan diri, mengambil beberapa pakaian, kemudian membawa beberapa makanan, dan kemudian berangkatlah menuju ke Banyuwangi, yaitu ke Teluk Pangpang. Sekitar ada di Muncar. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, Noropadio naik kuda sepertinya kekurangan waktu. Dipacunya kuda itu karena dia harus menuju ke Surabaya atau ke Ujung Galuh untuk naik kapal. Kalau dilewati lewat darat pasti akan lama. Kalau naik kapal maka bisa ditempuh dalam waktu 3-4 hari. Dan setelah itu pulang pergi bisa 10 hari. Pemirsa dimanapun Anda berada, semuanya dalam keadaan prihatin. Setelah istirahat beberapa saat, kira-kira kuda Noropadio ini sudah berangkat 1 jam yang lalu. Tiba-tiba ada orang yang datang. Orang yang datang ini adalah Rakrian Mantri Mukya Gajah Anggun. Dia datang bersama orang tua. Tiba-tiba Bini Aji terkejut. Kanjeng Romo
Kanjeng Rama hadir. Maka langsung dirangkulnya Kanjeng Romonya. Wirabumi bangkit langsung merangkul kakeknya. Kemudian orang yang bengong adalah Kusumawardhani, karena dia tidak paham siapa orang tua itu. Akhirnya Bini Aji mengatakan, Kusumawardhani, baru saja kita berbicara ingin mendatangkan orang tua saya, yaitu Brahmana Pangpang. Ini adalah Brahmana Pangpang, ayah saya, kakeknya Wirabumi. Akhirnya Kusumawardhani langsung memberikan hormat dan langsung mencium tangannya Brahmana Pangpang. Kemudian Gajah Anggon bertanya, di mana Raden Noropatiyo? Kusumawardhani menjelaskan, Paman, ini saja, baru saja kita berbicara. Bini Aji mengatakan bahwa ingin mendatangkan romonya, yaitu Brahmana Pangpang. Baru saja, baru 1 jam yang lalu. Dan akhirnya Raden Noropatiyo menyusul ke Belambangan untuk mendatangkan kakek Brahmana Pangpang. Sekarang malah tiba. Kalau begitu, Paman, apakah tidak bisa dibelancang Noropatiyo? Jangan sampai pergi. Mestinya belum sampai ke ujung Galuh. Baiklah kalau begitu. Langsung Rakrian Mantri Mukya Gajah Anggon langsung keluar dan mengutus prajurit untuk membelancang, yaitu kuda Noropatiyo yang arahnya menuju ke ujung Galuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Kehadiran Brahmana Pangpang, apakah mampu menyembuhkan Prabu Hayam Wuruk? Kemudian apakah Brahmana Pangpang ini bisa mengetahui sakit apa yang diderita Prabu Hayam Wuruk? Dan bagaimanakah Noropatiyo, apakah sudah berangkat menuju Banyuwangi? Terus bagaimanakah kerabat-kerabat, keluarga dekat dari Prabu Hayam Wuruk yang berniat jahat terhadap Raden Wirabumi dan Raden Noropatiyo berhasil melaksanakan tujuannya? Oleh sebab itu, ikuti terus cerita ini. Sampai di sini, pemirsa dimanapun Anda berada. Sampai ketemu pada episode yang akan datang. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.